Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Mustia dari STKIP Singkawang, Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar dengan NIM 1130505201174. Di sini saya akan menjelaskan tentang model dan pendekatan pembelajaran pada kurikulum 2013. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan lebih dalam untuk model dan pendekatannya, di sini saya akan menjelaskan di kurikulum 2013 itu menggunakan 3 model pembelajaran utama. Diambil dari Permendikbud nomor 103 tahun 2014 yang diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik, perilaku sosial, serta mengembangkan rasa keingintahuan. Ketiga model tersebut adalah model pembelajaran yang berbasis masalah atau problem based learning. Yang kedua itu adalah model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Dan yang ketiga itu adalah model pembelajaran melalui penyikapan atau penemuan atau discovery atau inquiry learning. Di samping ini, model pembelajaran di atas dapat juga dikembangkan model pembelajaran produk design education atau PBE sesuai dengan karakteristik pendidikan untuk menengah kejuruan. Itu adalah sekilas tentang model-model pembelajaran yang bisa digunakan pada kurikulum 2013. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu pertama adalah model pembelajaran penyikapan penemuan atau pencarian atau penelitian atau yang bisa disebut dengan discovery learning. Pertama, itu adalah stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, atau generalization. Ini adalah tahapan-tahapan pada mode pembelajaran discovery learning. Biasa kata-kata stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, dan generalization ini banyak kita jumpai di RPP atau rencana pembelajaran yang kita buat sebagai kata-kata ini, tahapan-tahapan ini sering kita jumpai di RPP. Untuk lebih lanjutnya akan dibahas model pembelajaran atau penyikapan discovery learning ini adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Itu adalah menurut Budeningsih 2005. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klarifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inversi. Proses tersebut juga disebut cognitive process. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita sintak model inquiry learning terbimbing. Pada model pembelajaran ini merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki suatu secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri. Berikut adalah tahapan-tahapan model inquiry, meliputi orientasi masalah, pengumpulan data dan verifikasi. Selanjutnya itu pengumpulan data melalui eksperimen. Yang keempat, pengorganisasian dan formulasi eksplanasi. Yang terakhir itu adalah analisis proses inquiry-nya tersebut. Kalau kita boleh lebih lanjut, orientasi masalah di sini kita bisa itu langkah-langkah yang bertujuan agar siswa bisa sadar dengan permasalahan dan bisa terjadi mendefinisikan masalah menjadi pokok penelitiannya itu sendiri. Dan pengumpulan data dan verifikasi di sini itu bisa berupa pengenalan tentang apa yang harus diselesaikan permasalahan yang ada di lapangan, yaitu pengumpulan data yang berada di lapangan tersebut. Yang ketiga itu adalah pengumpulan data melalui eksperimen, yang dimana bagian ini dimanfaatkan untuk arahan pada saat melaksanakan penelitian tersebut. Yang keempat adalah pengorganisasian dan formulasi eksplanasi. Bisa kita dilaksanakan untuk mengkaji fakta dan informasi dalam rangka untuk memverifikasi data yang telah ditemukan untuk didiagnosis.
Dan yang terakhir ada analisis proses inquiry. Biasa kalau di akhir terus ini kita bisa melakukan pembuktian, yang dimana langkah yang digunakan untuk mengkoleksi berbagai data tentang permasalahan dan koneksi antar data tersebut. Model pembelajaran yang kedua itu adalah model pembelajaran problem based learning, atau bisa kita singkat dengan PBL, yang merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok. Bisa juga serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna relevan dan kontekstual. Yang dimana tujuan dari PBL ini adalah untuk peningkatan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau data. Pengintegrasian konsep high order skill atau HOTS. Biasanya pengintegrasian konsep high order skill ini atau disingkat dengan HOTS itu adalah soal-soal yang memiliki tingkat kesusahan yang tinggi. Kemungkinan dalam belajar mengarahkan belajar untuk secara mandiri atau sendiri-sendiri dan meningkatkan keterampilan. Dari sintak model problem based learning ini dari Bransford Einstein dalam Jamie Kirkley 2003 terdiri atas itu adalah pertama ada mengidentifikasi masalah, yang kedua menetapkan masalah melalui berpikir tentang masalah dan menyeleksi informasi-informasi yang relevan. Yang ketiga, mengembangkan solusi melalui pengidentifikasian alternatif, tukar pikiran, dan mengecek perbedaan pandang. Yang keempat adalah melakukan tindakan strategis. Yang terakhir adalah melihat ulang dan mengevaluasi pengaruh-pengaruh dari solusi yang dilakukan. Dan di sini kita juga menyintak model problem solving learning. Model problem solving learning jenis troubleshooting menurut David Hajarson 2011, bisa kita lihat gambar di samping. Ini adalah tahapan-tahapan dari problem solving itu sendiri, dimana ada tahapannya, yaitu merumuskan uraian masalah, mengembangkan kemungkinan penyebab, mengetes penyebab atau proses diagnosis, dan yang terakhir pasti dilakukan evaluasi. Merumuskan uraian masalah di sini, kita bisa kemampuan ini juga diperlukan untuk mengetahui dan merumuskan masalah itu secara jelas. Untuk menggunakan model problem solving ini, menelaah masalah diperlukan juga agar peserta didik dapat menggunakan pengetahuan untuk memerinci atau memperjelas dan menganalisis masalah dari berbagai sudut. Yang kedua itu adalah mengembangkan kemungkinan penyebab. Mengembangkan kemungkinan penyebab ini, kemampuan yang diperlukan lainnya adalah berimajinasi dan menghayati ruang lingkup, bisa juga sebab akibat dan alternatif penyelesaian tersebut. Bisa juga kita mengembangkan di sini itu mengumpulkan dan mengelompokkan data-data tersebut, seperti pembuktian sebagai bahan pembuktian hipotesis bisa juga. Yang ketiga itu mengetes penyebab atau proses diagnosis, atau bisa kita singkat jadi pembuktian hipotesis bisa juga. Pembuktian hipotesis itu kecakapan menelaah dan membahas data, kecakapan menghubung-hubungkan dan menghitung, serta keterampilan mengambil keputusan maupun kesimpulan. Dan terakhir kita akan melakukan evaluasi. Dan selanjutnya yaitu adalah model pembelajaran project based learning. Dilihat pada gambar di samping, ini adalah tahapan-tahapan dari model pembelajaran project based learning. Model pembelajaran ini merupakan pembelajaran dengan menggunakan proyek nyata dalam kehidupan yang didasarkan pada motivasi yang tinggi, pernyataan yang menantang, tugas-tugas atau permasalahan untuk membentukkan penguasaan kompetensi yang dilakukan secara kerja sama. Dalam upaya memecahkan masalah, project based learning ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar teamwork atau secara berkelompok atau secara bertim. Yang kedua, itu
yaitu keterampilan kolaborasi dalam pencapaian kemampuan akademik level tinggi, tingkat kreativitas yang dibutuhkan pada saat sekarang, yang memiliki tahapan seperti gambar di samping. Yang pertama tahapannya adalah pengenalan masalah atau pertanyaan. Kemudian itu mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga penyusunan jadwal proyek. Dan selanjutnya itu kita melakukan pelaksanaan dan monitoring proyek. Yang kelima menguji hasil atau presensi proyek. Yang keenam kita harus selalu melakukan, yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Dalam pengenalan masalah itu bisa kita artikan juga sebagai membuka pelajaran atau membuka suatu pelajaran dengan pernyataan-pernyataan menantang yang bisa dimulai dengan atau disebut dengan pertanyaan driving question yang dapat memberikan penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas, yaitu untuk bisa melanjutkan tahapan ke selanjutnya. Yang kedua yaitu mendesain perencanaan proyek atau merencanakan proyek yang dimana dilakukan secara kolaboratif antara pendidik dan peserta didik atau antara guru dan siswa. Dan dengan demikian peserta didik diharapkan akan merasakan memiliki atau bisa melakukan proyek tersebut, yang dimana perencanaan berisi tentang aturan-aturan yang mengintegrasikan berbagai subjek yang mendukung. Yang ketiga, kita bisa melakukan penyusunan jadwal proyek atau menyusun jadwal aktivitas antara pendidik dan peserta didik secara kolaboratif, menyusun jadwal aktivitas tersebut dalam menyelesaikan proyek tersebut. Biasanya waktu penyelesaian proyek harus jelas dan peserta didik diberi arahan untuk mengelola waktu yang sebaik-baiknya. Yang keempat itu adalah pelaksanaan dan monitoring project. Monitoring berarti kan pengawasan. Jadi pelaksanaan dan monitoring project ini itu mengawasi jalannya proyek. Di sini yang berperan penting adalah pendidik atau guru yang bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik atau aktivitas proyek yang dilakukan peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring ini dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain, pendidik berperan sebagai mentor bagi aktivitas peserta didik. Pendidik juga atau guru mengajarkan kepada siswa bagaimana bekerja dalam sebuah tim atau kelompok. Yang kelima, kita sudah melakukan pengujian hasil atau presensi project. Biasanya di sini adalah menguji hasil, bisa juga penilaian. Penilaian terhadap proyek yang dilakukan. Penilaian ini dilakukan untuk membantu pendidik atau guru dalam mengukur capaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh siswa, serta membantu dalam menyusun strategi bentuk pembelajaran berikutnya. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Ini adalah akhir proses pembelajaran yang dimana guru dan siswa melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Biasanya proses refleksi ini dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Dan pada tahapan ini peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek ini. Nah, begitulah tahapan-tahapan dari model pembelajaran project based learning ini. Dan selanjutnya, saya akan membahas tentang pendekatan apa yang dipakai atau yang digunakan dalam kurikulum 2013. Dan pada dasarnya, yang mendasari kegiatan pembelajaran pada kurikulum 2013 ini adalah pendekatan ilmiah atau scientific approach, atau bisa kita singkat dengan jelas itu adalah pendekatan saintifik. Adapun ciri-ciri umumnya adalah kegiatan pembelajaran yang mengedepankan kegiatan-kegiatan proses, yaitu mengamati, menanya, mencoba, dan menyimpulkan. Pembelajaran saintifik ini merupakan pembelajaran yang mengadopsikan langkah-langkah saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah. Metode pembelajaran yang diperlukan adalah kemungkinan terbudayanya kecakapan. Di sini adalah yang saya perlihatkan ada 5 proses pembelajaran yang mengacu pada pendekatan saintifik. Seperti
Pertama, mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, mengasosiasi. Dan yang kelima adalah mengkomunikasikan. Pertama itu adalah mengamati, yaitu mengamati ini sendiri itu kegiatan siswa mengidentifikasi melalui indera penglihatan. Penglihatan itu seperti membaca, menyimak. Indera pendengarnya, perabanya pada waktu mengalami suatu objek. Alternatif kegiatan mengamati antara lain itu observasi lingkungan. Bisa juga mengamati gambar, video, tabel, dan grafik. Bentuk hasil belajar dari kegiatan mengamati adalah siswa dapat mengidentifikasikan masalah. Proses yang kedua itu adalah menanya, yaitu kegiatan siswa mengungkapkan apa yang ingin diketahuinya, baik yang berkenaan dengan suatu objek, peristiwa, maupun suatu proses tertentu. Dalam kegiatan menanya ini, siswa biasanya membuat pertanyaan secara individu maupun kelompok tentang apa yang belum diketahuinya. Seperti siswa mengajukan pertanyaan kepada guru maupun narasumber atau siswa lainnya. Dan biasanya pertanyaan yang dapat diajukan itu bisa secara lisan maupun tulisan. Dan hasil belajar dari kegiatannya adalah siswa dapat merumuskan masalah dan merumuskan hipotesis. Yang ketiga itu adalah proses mengumpulkan data. Proses mengumpulkan data itu yaitu kegiatan siswa mencari informasi sebanyak mungkin sebagai bahan untuk dianalisis atau disimpulkan. Kegiatan mengumpulkan data dapat dilakukan dengan cara bisa dengan membaca buku, mengumpulkan data sekunder, bisa dari observasi lapangan, bisa juga dari uji coba atau eksperimen, bisa wawancara, menyebarkan kuesioner, dan lain-lainnya. Biasanya hasil belajar dari kegiatan mengumpulkan data ini siswa dapat menguji hipotesis itu sendiri. Yang keempat itu adalah mengasosiasi. Mengasosiasi itu kegiatan siswa mengolah data dalam bentuk serangkaian aktivitas fisik yang telah dilakukan dan pikiran dengan bantuan peralatan tertentu. Bentuk kegiatan mengolah data antara lain melakukan klarifikasi, pengurutan atau sorting, bisa menghitung, membagi, dan menyusun data dalam bentuk yang lebih informatif, serta menentukan sumber data sehingga lebih bermakna. Selanjutnya, siswa menganalisis data untuk membandingkan ataupun menentukan hubungan antara data yang telah diolah dengan teori yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan atau ditemukan prinsip atau konsep penting yang bermakna. Dan hasil dari belajar dari kegiatan mengasosiasikan ini adalah siswa dapat menyimpulkan hasil kajian dari hipotesis. Yang terakhir itu adalah proses mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan yaitu kegiatan siswa mendeskripsikan dan menyampaikan hasil temuannya dari kegiatan mengamati, kegiatan menanya, mengumpulkan dan mengolah data, serta mengasosiasikan yang ditunjukkan kepada orang lain baik secara lisan maupun tulisan, bisa dalam bentuk diagram, gambar, atau sejenisnya, dengan bantuan perangkat teknologi sederhana ataupun teknologi informasi. Dan biasanya hasil belajar dari kegiatan mengkomunikasikan atau proses mengkomunikasikan ini adalah siswa dapat memformulasikan dan mempertanggungjawabkan pembuktian hipotesisnya. Sekian penjelasan saya tentang model dan pendekatan pada kurikulum 2013. Dan jika ada kesalahan, jika ada kurang penjelasan, ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.